dunia, dampaknya tidak akan terlalu negatif terhadap kehidupan negeri kita. Karena itulah mari kita segera melangkah bersama dan menyusun prioritas yang tepat. Kita harus menghentikan derasnya arus barang impor, membuka lapangan pekerjaan, mempertajam prioritas agar pembangunan infrastruktur dan sektor energi segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Kita juga harus merumuskan kembali peran investasi asing yang sesuai dengan kepentingan kita, bukan yang sesuai dengan kepentingan mereka semata. Indonesia harus bergerak cepat. Negara-negara lainnya juga sedang memacu diri. Kita tidak perlu membuang-buang waktu dalam kebimbangan dan kekaburan prioritas. Kita tidak boleh terlalu banyak bertukar kata-kata dan mengambil sikap yang saling menjatuhkan. Kita harus saling mengangkat dan membesarkan hati, bukan saling mengecilkan. Partai Golkar menghimbau agar kita semua mengedepankan kerja dan karya nyata dalam mendorong kemajuan Indonesia. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Belum lama ini Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan eksekutif melakukan reshuffle kabinet. Partai Golkar mengajak semua pihak untuk berpikir positif, mendorong serta memberi kesempatan kepada kabinet hasil reshuffle ini untuk bekerja dengan baik. Kita semua berdoa dan berharap agar pemerintahan SBY Budiono sukses menjalankan dharma baktinya hingga Oktober 2014. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa posisi Partai Golkar adalah posisi seorang sahabat sejati, ramah tapi tegas, kritis tetapi loyal, lembut dan santun, namun keras dan berani manakala diperlukan untuk kebaikan semua. Partai Golkar mengulurkan persahabatan kepada semua pihak di dalam dan di luar pemerintahan. Partai Golkar akan menengahi, memediasi, serta melembutkan perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencari jalan keluar. Dengan besar hati, Partai Golkar siap memberi tempat kepada partai-partai lain yang ingin berada di depan. Tetapi manakala diperlukan oleh bangsa dan negara, Partai Golkar juga siap berdiri di garis terdepan, memimpin dengan tegas, memimpin dengan adil, dan sungguh-sungguh membela kepentingan rakyat. Perkenankanlah saya menutup pidato ini dengan mengajak kita semua untuk bersikap optimistis, sebab dengan optimisme kita sudah memenangkan separuh dari kemenangan itu sendiri. Kepada Ibu Pertiwi, jangan kita meminta dan mengeluh, tapi berusahalah memberikan kontribusi betapapun kecilnya. Jangan kita mengutuk malam, tetapi nyalakanlah lilin untuk menerangi lingkungan di sekitar kita. Suara Golkar, suara rakyat. Atas restu Allah yang Maha Besar, seluruh kader Partai Golkar siap melangkah, siap bekerja keras untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Dirgahayu Partai Golkar. Selamat ulang tahun. Maju terus Partai Golkar. Maju terus Indonesiaku. Maju terus negeriku yang tercinta. Akhirnya, perkenankan saya memohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan kata sambutan pada malam yang berbahagia ini. Untuk itu,
mewakili seluruh kader Partai Golkar, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para tamu undangan yang saya hormati, Saudara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan keluarga besar Partai Golkar yang saya cintai. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-47 kepada Partai Golongan Karya. Semoga Partai Golongan Karya ke depan nanti makin meningkatkan bakti, karya, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara tercinta. Selama hampir 5 dasawarsa, sejarah telah mencatat atas jasa dan kontribusi Golkar yang besar dalam pembangunan bangsa, termasuk kontribusi keluarga besar Partai Golkar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita. Oleh karena itu, atas nama negara dan pemerintah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya sungguh berharap di tahun-tahun mendatang, Partai Golkar tetap ikut menjadi pelopor di dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju, semakin adil, dan semakin sejahtera di abad ke-21 ini. Hadirin yang saya hormati, keluarga besar Partai Golkar yang saya cintai, saya menyambut baik dan mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Saudara Abu Rizal Bakri, yang kesemuanya sesungguhnya untuk kepentingan rakyat kita. Mengapa saya mendukung dan menggarisbawahi isu-isu yang diangkat tadi? Memang isu yang penting dan benar adanya. Antara lain disebutkan perlunya kita menjaga keutuhan NKRI serta ketegasan kita menghadapi separatisme, termasuk gerakan separatisme yang ada di Papua. Juga kerja keras kita untuk memberantas korupsi dan berbagai tindak kejahatan. Juga kewajiban kita untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di negeri kita. Juga pemerintahan yang makin bersih dan berwibawa, termasuk terbebasnya dari berbagai penyimpangan, korupsi, dan hal-hal yang negatif. Sungguh saya dukung tekad Partai Golkar yang mulia ini. Sebagai Presiden, saya juga sangat merindukan tekad sebagaimana yang disampaikan oleh Partai Golkar tadi, yang sesungguhnya juga lahir dari pihak manapun untuk kebaikan negara dan bangsa yang kita cintai. Saya juga menggarisbawahi karena semua itulah yang sekarang ini terus diupayakan
dan diperjuangkan oleh pemerintah, di mana Partai Golkar juga ada di dalamnya, baik dalam jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, keluarga besar Partai Golkar yang saya banggakan, dewasa ini Indonesia berada dalam transformasi yang besar, perubahan maha besar, baik itu reformasi, demokratisasi, maupun pembangunan kembali negara kita pasca krisis. Banyak yang telah kita capai, meskipun masih banyak pula yang belum kita capai. Tetapi yang jelas, kita patut bersyukur negara kita karena kerja keras kita semua selamat dari krisis nasional tahun 1998 yang lalu, dan selamat pula dari krisis ekonomi global tahun 2008 yang lalu. Marilah saudara-saudara, kita terus bersama bekerja keras untuk mengatasi berbagai permasalahan di negeri ini yang kian kompleks dan kian tidak ringan, serta terus membangun diri di berbagai bidang. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak saudara-saudara keluarga besar Partai Golongan Karya sebagai partai pendukung pemerintah untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terus mengurangi kemiskinan, terus menciptakan lapangan pekerjaan, terus meningkatkan pendidikan dan kesehatan, terus meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air, terus meningkatkan pembangunan daerah, terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita, terus memberantas korupsi dan kejahatan, terus memajukan kehidupan demokrasi yang bermartabat, seraya tetap menjaga stabilitas nasional kita dan terus menjaga persatuan dan kerukunan, termasuk kerukunan antar umat beragama. Saya yakin keluarga besar Golkar dengan pengalaman dan jejak pengabdian dalam pembangunan selama ini akan mampu tampil sebagai pelopor dan kontributor dalam reformasi dan pembangunan bangsa. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kritik dan masukan dari Partai Golkar kepada pemerintah. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan, karena saya juga menyadari bahwa banyak sekali kader Golkar yang bersama-sama saya di pemerintahan, baik sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat yang lain. Harapan dan ajakan saya, saudara-saudara, kepada keluarga besar Partai Golkar pada khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya, kita harus yakin, meskipun permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini makin berat dan makin kompleks, kita insya Allah dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa akan mampu mengatasinya. Syaratnya adalah semua komponen bangsa, sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Abu Rizal Bakri tadi, harus bersedia bersatu, berpikir cerdas, dan bekerja keras. Saya mengajak dan sungguh berharap Partai Golkar bisa tampil di barisan depan untuk memastikan bangsa kita ke depan ini sungguh bersatu, berpikir cerdas dan bekerja keras tadi. Saya juga mengajak Partai Golongan Karya bersama komponen bangsa yang lainnya untuk meneguhkan dan menjaga serta melaksanakan 4 pilar kehidupan bernegara: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah sambutan saya, saudara-saudara. Sekali lagi, selamat berulang tahun, Dirgahayu Partai Golongan Karya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Marilah kita ikuti bersama pembacaan doa oleh Bapak Faisal Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya memimpin doa berdasarkan agama Islam. Mohon perkenan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang non-muslim agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah pemilik kekuasaan sejati. Hanya kepada Engkau tempat kami meminta, dan hanya kepada Engkau tempat kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sungguh Engkau mendengar pembicaraan kami, melihat tempat kami berada, mengetahui yang rahasia dan yang nyata dari kami. Tak ada sesuatu dari keadaan yang luput dari pengetahuan-Mu. Pada malam ini, para pemimpin bangsa, pemimpin daerah, dan seluruh pemangku kepentingan bangsa bergabung bersama rakyatnya, hadir dalam puncak acara hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-47. Naungi dan lindungilah kami ya Allah. Semoga perayaan ulang tahun ini memperoleh anugerah, ma'unah, restu dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah pertemuan ini sebagai momentum perekat persatuan nasional, pendorong terwujudnya kemajuan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Allahumma ya qadiyal hajat. Di ulang tahun Partai Golkar yang ke-47 ini, anugerahilah kami ya Allah. Bimbinglah kami untuk berkarya bersama rakyat, mewujudkan cita-cita luhur Undang-Undang Dasar 1945. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Tunjukkanlah kepada kami dan para pemimpin kami bahwa yang benar itu adalah benar, agar kami dapat mengikutinya dengan kesadaran, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, agar kami dapat menghindarinya dengan keikhlasan. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berbagai keanekaragaman di Indonesia menjadikan tanah air kita kaya akan budaya. Sebuah persembahan untuk Indonesia akan kita saksikan, tetabuhan Nusantara yang melambangkan harmonisasi dalam perbedaan, yang akan dibawakan oleh 600 penari. Lagu-lagu dengan tema nasionalisme juga akan dinyanyikan dengan indah oleh Dira Sugandi, Saikoji, Netral, dan Kristina. Tarian Benteng Indonesia dan tarian Beringin Megah Raya juga akan hadir menyemarakkan malam ini, memadukan konsep kekayaan budaya Nusantara dan budaya modern, sehingga tercipta harmoni yang luar biasa. Marilah
kita saksikan bersama pagelaran seni harmoni Bumi Nusantara. Golkar kemenangan Zul. Golkar pilihan Tiang. Ulun ketujuan Golkar. Golkar mah jagoan aye. Yang penting Golkar. Golayo rek. Golkar. Golkar apa deh? Kumaiki Golkar. Kita suka Golkar. Golkar. Golkar tidak ada duanya. Atau semua suka Golkar. Golkar. Tatap basotek. Golkar mah tani saya pisang. Golkar saya. Kita diberi berkah yang maha besar, diberikan amanah untuk merawat sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang menjadi Zamrud Khatulistiwa.